Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pembimbingnya yaitu Waode Luciani, SIP, MSI, dengan materi yang akan saya bawakan yaitu tentang konteks-konteks komunikasi. Sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inul Mustika Sari dari kelas B, jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Administrasi Publik. Langsung saja, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konteks komunikasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pengertian dari komunikasi itu. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Konteks komunikasi, banyak pakar komunikasi yang mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya. Indikator yang paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya, apa sih saja konteks komunikasi itu? Yang pertama, komunikasi intrapribadi. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi publik. Yang kelima, komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi massa. Konteks komunikasi yang pertama yaitu komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya seperti berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Meskipun dalam disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas. Dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini melekat pada komunikasi 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain, kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri untuk mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain. Hanya saja, caranya sering tidak kita sadari. Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diadik atau dyadic communication yang melibatkan hanya 2 orang, seperti suami istri, guru dan murid, dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat. Pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan baik secara verbal maupun non-verbal. Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Kedekatan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon non-verbal mereka seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang dekat. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang bersama. Adanya saling ketergantungan, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran yang berbeda. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, kelompok pemecah permasalahan, atau lain-lainnya. Dengan demikian,
Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil atau small group communication, jadi bersifat tatap muka. Umpan balik atau feedback dari seorang peserta komunikasi kelompok masih bisa diidentifikasi di, dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. Komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan juga komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi publik. Komunikasi publik atau public communication adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian juga sering disebut seperti pidato, ceramah, atau kuliah umum. Beberapa pakar komunikasi menggunakan istilah komunikasi kelompok besar atau large group communication untuk komunikasi ini. Komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok. Karena komunikasi publik menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian, dan kemampuan menghadapi sejumlah orang besar. Daya tarik fisik pembicara bahkan sering merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas pesan. Selain keahlian dan kejujuran pembicara, tidak seperti komunikasi antar pribadi yang melibatkan pihak-pihak yang sama-sama aktif. Satu pihak atau pendengar dalam komunikasi publik cenderung pasif. Umpan balik yang diberikan terbatas, terutama umpan balik bersifat verbal. Umpan balik nonverbal lebih jelas diberikan orang-orang yang duduk di jajaran depan karena merekalah yang paling jelas terlihat. Sesekali pembicara menerima umpan balik bersifat serempak seperti tertawa atau tepuk tangan. Ciri komunikasi publik adalah terjadi di tempat umum atau publik. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi atau organizational communication. Terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok-kelompok dari kelompok-kelompok. Komunikasi organisasi sering melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi antarpersonal, dan ada kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar teman ataupun gosip. Selanjutnya, yaitu komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti surat kabar, majalah, atau elektronik seperti radio, televisi. Berbiaya relatif mahal yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Anonim dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, khususnya media elektronik. Meskipun khalayak ada kalanya menyampaikan pesan kepada lembaga dalam bentuk saran-saran yang sering tertunda. Proses komunikasi didominasi oleh lembaga, karena lembagalah yang menentukan agendanya. Komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi organisasi berlangsung juga dalam proses untuk mempersiapkan pesan yang disampaikan media massa ini. Itulah penjelasan singkat saya tentang konteks-konteks komunikasi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.